Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Aku Edi. Aku akan menemani kamu dengan cerita-cerita horor yang tentunya patut untuk disimak. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sebelum kamu dengerin ceritanya, ada baiknya kamu subscribe dulu channel ini, like dan komen, serta klik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi setiap aku buat video baru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini tak akan pudar, walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek, Mas," jawabku dengan sedikit meledek. "Iya, ojek, Mas. Ke pemakaman ya," balasnya. Mbok pikir aku demit," jawabku sambil aku menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula, walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cahyo, perempuan yang kamu ceritakan itu masih di rumah Pak Le?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu ketemuin dulu. Tanggung jawab kamu," jawabku meledek. "Ngeledek aja kamu," balasnya. "Lebih ditemukan seorang perempuan yang gak ikat apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu," jelasku. "Ya wis, ntar kita temuin dulu aja. Cepetan gas," jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tua aku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Le. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup ringan, tak berhenti bermunculan saat kami sudah sampai di rumah Pak Le. Saja selama kejadian di Imah Luang, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu.
Danan sudah sampai. Yuk masuk dulu, sambut pria itu. Danan doang Pak Le, aku ora diajak masuk, tanyaku setengah merajuk. Anak kue tuh Panjul, omahmu kan yang kono, ucap Pak D menunjukkan ke rumah sambil meledekku. Ya, mbok diajak masuk gitu loh, toh bule udah masak bandeng kan, ambune tekan kene loh, jawabku merayu Pak Le. Giliran makanan cepet banget kamu. Ya wes, ayo masuk, lanjut Pak Le sambil membukakan pintunya. Danan yang melihat tingkah laku Pak Le kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini, ayo makan. Suara bule memanggil dari pawon rumah. Nggih bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana bule sedang mempersiapkan makanan, dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja. Udah kamu apain dia? Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Le dan bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan bule selalu ngangenin. Walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini, ucapku kepada wanita di samping bule. Wanita itu menoleh pada Danan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu dia bawa-bawa fotomu, coba mbak tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Foto ini, aku ingat aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windu Alit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu, seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dek Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo mboten ingat mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windu Alit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras,
Sekar terlihat ketakutan, seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di pendopo, ucap Pak Le dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan, seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak D terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Oke teman-teman, sekian dulu kisah kali ini. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya.